Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur saat pagi hari ini. Kalau kita boleh ada, itu karena Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan saat pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami lebih jauh untuk meninggikan Engkau Bapa, kuduskan setiap kami, kuduskan hati-hati kami Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami Bapa, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
namamu Bapa, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Bapakku yang ajaib, Engkau Bapakku yang dahsyat. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Allahku yang baik. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus. Engkau yang layak terima pujian saat pagi hari ini Tuhan. Layaklah Engkau disanjung dan diagungkan. Segala kemuliaan hormat hanya bagimu Bapa. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Bapa, hosana bagimu Allahku yang Bapakku. Ini kami Tuhan, ini kami umatmu Bapa, ini kami jamaatmu. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan kami. Kami datang sujud untuk meninggikan Engkau. Jemaatmu Tuhan, ya kami jemaatmu, ini kami Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami Tuhan. Bersamamu kami aman. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan.
Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam. Lebih lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Kami kuat oleh karena Engkau, kami mampu oleh karena Engkau. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji untuk hidup kita selalu mulus, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah Tuhan janji hidup takkan berduri. Tak pernah Dia janji kau tak tenang. Tetap
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Buka hatimu dan hatiku saat pagi hari ini, supaya firman itu tertanam di tanah yang subur. Haleluya Yesus. Sebab tanda-tanda sudah banyak kita lihat, tanda-tanda Tuhan sudah nyata. Haleluya Yesus. Engkaulah kuat kami. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, ini doaku.
kasih Bapa Surgawi, kembali lagi kami untuk datang bersekutu di hadapan-Mu, di mana kami telah menaikkan pujian penyembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Allah sudah memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk berjalan di dalam dunia ini, sehingga saat ini kami boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua agar kami boleh mempersiapkan hati kami, dan kami akan menerima firman dengan kelembutan hati kami. Biarlah firman itu menjadi terang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Pakailah hamba-Mu, biarlah Engkau menaruh firman-Mu di dalam bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba ucapkan datangnya daripada Tuhan. Terpujilah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Tentunya semua kita berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Puji Tuhan, kembali lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pemulihan dari kekecewaan. Pemulihan dari kekecewaan. Dasar kata daripada pemulihan adalah pulih. Pulih berarti sehat seperti semula atau kembali membaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan dalam kekecewaan, saya percaya semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Salah satu penyakit batin adalah kekecewaan. Apabila tidak cepat dipulihkan dan akan mengakibatkan sesuatu hal yang sungguh sangat memprihatinkan. Akan terjadi kemunduran iman karena kehilangan semangat dan sukacita. Sebab itu kekecewaan perlu dipulihkan. Ada beberapa faktor timbulnya kekecewaan di dalam kehidupan manusia. Kekecewaan bisa timbul karena banyaknya pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti, bertubi-tubi datang menyerang kehidupan. Bisa juga kekecewaan terjadi karena kurang beruntung atau tidak berhasil di dalam segala usaha. Kekecewaan juga bisa terjadi ketika keinginan tidak terpenuhi. Bahkan juga mungkin kurang diperdulikan atau dihargai, sehingga terjadi kekecewaan di dalam kehidupan manusia. Kekecewaan pada diri sendiri, pada suami, istri, anak, sahabat. Dan tidak sedikit orang mulai juga kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tokoh di dalam Alkitab yang pernah kecewa, namun kembali pulih dan dipulihkan Tuhan. Kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Nanti kita melangkah di ayat 15, 19 dan ada beberapa ayat di dalam kitab Ayub yang saya kutip, yang kita akan dengarkan bersama-sama. Saya akan baca Ayub pasal 1 ayat 1. Kita belajar siapa sebenarnya tokoh yang pernah kecewa namun dipulihkan kembali. Ada seorang laki-laki di tanah Us.
bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa Ayub? Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Saleh berarti Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang jujur, takut Tuhan, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Di dalam pembacaan kita, Ayub diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Tentunya semuanya ini atas seizin Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang tersendiri kepada Ayub. Mari kita akan belajar beberapa pergumulan yang dialami oleh Ayub. Bisa jadi pergumulan itu membuat Ayub putus asa dan kecewa. Dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, bila kita membaca bersama-sama, saya akan membacakan. Ayub pasal 1 ayat 15-17. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tetapi orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, pertama dia mendengarkan berita bahwa ada orang-orang yang akan datang merampok, merampas, yaitu orang-orang Seba dan orang-orang Kasdim. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan yang berat pertama dihadapi Ayub adalah Ayub harus kehilangan semua harta bendanya atau harta kekayaannya. Itu yang pertama. Pergumulan yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 18 sampai dengan ayat 19 saya akan baca. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini. Pergumulan yang kedua, saudaraku, adalah ketika anak-anak mereka sedang kumpul bersama-sama minum, tiba-tiba ada angin ribut menerpah tempat tinggal mereka, lalu dan rumah itu akan roboh. Dikatakan di sana menimpa seluruh anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Semua anak-anaknya telah tewas atau meninggal. Berita demi berita didengar oleh Ayub. Tidak habis sampai di situ, di pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8 kita baca bahwa kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah debu.
Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub dikatakan di dalam ayat 7-8 ditimpa satu penyakit bara yang buruk, busuk, saudara. Dari telapak kaki sampai ke kepala, membuat Ayub harus menggaruk-garuk badannya. Bukan lagi pakai tangan tetapi pakai beling. Dan duduk di atas debu. Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pergumulan yang tidak ringan tapi berat sekali. Bahkan ketika di dalam menghadapi pergumulan, dalam penderitaan yang dialami oleh Ayub, tentunya secara batin saudara, Ayub butuh orang terdekatnya yaitu istrinya dan sahabat-sahabatnya untuk memberikan kekuatan bagi Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Pasal 2 ayat 9 di sana yang didapatkan oleh Ayub dari istrinya bukan kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, menghibur, tetapi yang keluar dari bibir mulut sang istri adalah istrinya mengata-ngatai atau mengejek Ayub. Masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan biarkan engkau mati. Wow. Istri Ayub merindukan kematian Ayub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Pergumulan lepas pergumulan. Di dalam pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan 7, Ayub mulai gelisah dan tidak bisa tidur. Ayub mulai membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya dan berkata, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ini berarti Ayub berada di dalam keputusasaan atau kekecewaan. Sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Jangan biarkan kekecewaan itu berakar di dalam hati sehingga menimbulkan kepahitan. Kita akan melihat ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Ayub untuk keluar dari kekecewaan, yang bisa kita juga ambil menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Di dalam Ayub pasal 42 kita melihat ayat pasal terakhir ini, Ayub mengalami pemulihan dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub kembali. Tentunya pemulihan terjadi dimulai dari diri Ayub sendiri yang mau bertindak untuk keluar dari kekecewaan itu. Ayub dikatakan di pasal 42 ayat 6, Ayub mencabut semua perkataannya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut semua perkataannya, termasuk dia mengutuki hari kelahirannya. Dia cabut semua kata-kata itu. Mengapa mencabut perkataan itu penting? Karena itulah cara mengeluarkan atau membersihkan hati kita. Dalam Matius pasal 12 ayat 34 berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sebab itu saudaraku, poin pertama untuk keluar dari pemulihan kekecewaan, maka kita harus mencabut semua kata-kata itu. Artinya kekecewaan itu harus kita keluarkan dari dalam hati kita. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Sehingga tidak tumbuh akar kepahitan di dalam
Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub menerima keadaan istrinya dan memberikan pengampunan kepada istrinya. Karena pada waktu Ayub dalam penderitaan, istrinya mengejek, menyuruh untuk mengutuki Allah, bahkan menginginkan kematian Ayub. Tetapi Ayub menerima keadaan istrinya dan memberikan pengampunan. Untuk kita bisa dipulihkan daripada kekecewaan adalah kita harus bisa memberikan pengampunan kepada orang yang mengecewakan kita. Salah satu cara agar kita bisa dipulihkan adalah melepaskan pengampunan. Dan ini yang diucapkan juga Yesus pada waktu dia ada di kayu salib. Lukas pasal 23 ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita merasa kecewa karena dikecewakan? Kita merasa kecewa karena tidak ada keberuntungan, tidak berhasil, tidak dihargai dan tidak dihormati. Dan kita mulai mengucapkan kata-kata mengutuki kehadiran kita di bumi, mengutuki hari kelahiran kita seperti Ayub. Maka saat ini, apa yang pernah kau ucapkan, cabutlah itu dari dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku cabut setiap perkataan negatif, perkataan yang tidak benar dari dalam diriku. Aku keluarkan semua dari dalam hatiku. Dan aku datang, ampuni aku Tuhan. Mungkin saudaraku juga pernah mengalami kekecewaan seperti yang dialami oleh Ayub. Istrinya mengutuk, sahabat-sahabatnya hanya bisa berkomentar tetapi tidak memberikan solusi kepada Ayub. Lepaskan pengampunan kalau engkau mau keluar dari kekecewaan itu. Ampuni dan lupakan semua apa yang diucapkan dari dalam hatimu. Yang ketiga, Ayub juga melepaskan kekecewaan pada sahabatnya. Dia mencabut semua perkataannya pada sahabatnya. Dan di pasal 42 juga ayat 10, Ayub mulai mendoakan sahabat-sahabatnya. Tentunya saudaraku, doa yang dinaikkan oleh Ayub itu doa yang bagus-bagus. Jangan kita doain orang mati saja lu. Ya. Tetapi Ayub mendoakan, memberkati teman-temannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 28 berkata, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu." Jadi kalau ada orang yang mengutuk kita, mari kita berdoa dan minta berkat seperti Ayub yang mendoakan sahabat-sahabatnya. Matius 5 ayat 44 berkatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Jika kita mau keluar dari kekecewaan. Yang keempat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub juga mulai memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Mulai kembali mengadakan pemulihan hubungannya dengan Tuhan. Pasal 42 ayat 5 Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mereka sendiri menentang, memandang engkau." Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Ayub mengalami perjumpaan secara pribadi
dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tadinya dia katakan hanya aku dengar. Oh, kata orang, kita kan seringkali cuma dengar saja, tapi kita tidak pernah mengalami. Tapi Ayub mengalami di dalam hidupnya. Dia mengalami Tuhan. Yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita adalah mengenal Allah dalam kuasa kebangkitannya dan masuk dalam penderitaannya agar kita menjadi serupa dengan Dia. Terkadang kala Tuhan mengizinkan, dan saya percaya apa yang dihadapi oleh Ayub itu atas seizin Tuhan, karena Tuhan ingin melihat iman. Penderitaan, penganiayaan sering terjadi dalam hidup kita. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan dengan maksud yang baik. Untuk apa, saudara? Supaya kita terbentuk menjadi serupa dengan Allah. Amin. Apa yang terjadi ketika Ayub sudah dipulihkan dari kekecewaan? Wow. Pasal 42 ayat 10 sampai 11 kita baca bersama-sama. Ini luar biasa, saudara. Orang yang pulih dari kekecewaan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau engkau mau mendapatkan berkat damai sejahtera, pulihkan dirimu, datang kepada Tuhan. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, lihat, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan saudara dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing, lihat saudara, memberi dia uang 1 kesitah dan sebuah cincin emas. Wow. Pada waktu Ayub mulai masuk di dalam pemulihan, dia sadar, dia menyadari, dan dia mulai melepaskan semua pengampunan. Dia mencabut semua kata-katanya. Dia mulai kembalikan hubungannya kepada Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Terjadi pemulihan. Apa yang selama ini hilang, harta kekayaannya hilang, anaknya hilang, diganti Tuhan 2 kali lipat. Diberikan anak yang cantik-cantik. Saudaraku, jika kita ingin mengalami pemulihan dan dipulihkan, mari kita sadar. Buang semua kekecewaan yang membuat kita gelisah dan tidak dapat tidur. Karena kekecewaan membuat kita tidak akan aman di dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Kita tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Mari kita pulihkan hati kita. Kita mulai berdamai pada diri kita. Kita berdamai kepada sesama kita. Kita berdamai kepada Tuhan. Dan kalau ini bisa terjadi dalam hidup kita, lihat, pemulihan besar terjadi. Dan Tuhan akan mengangkat engkau, memulihkan keadaanmu. Mungkin selama ini engkau gagal. Banyak terjadi sesuatu kegagalan yang membuat engkau kecewa. Banyak pergumulan yang kau lewati yang membuat engkau bisa kecewa. Tetapi ketika engkau memandang kepada Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, percayalah bahwa semuanya itu akan dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mungkin pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub, pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Kita tidak pernah mengalami seperti yang Ayub alami. Mungkin pergumulan kita adalah pergumulan yang ringan-ringan, yang biasa-biasa saja.
Tetapi hari ini saya mau katakan, ketika engkau berada dalam pergumulan, mungkin pergumulan itu membuat engkau sudah menilai jauh dari hadapan Tuhan. Karena engkau hidup di dalam kekecewaan. Datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Ampuni bagi orang-orang yang sudah mengecewakanmu. Mungkin itu suami, anak, istri, sahabatmu, dan lain sebagainya. Belajar seperti Ayub. Lepaskan pengampunan itu. Karena salah satu kita bisa masuk di dalam pemulihan adalah ketika kita mau melepaskan pengampunan. Mungkin selama ini engkau pernah menyesali diri dan engkau memaki-maki, mengata-ngatai, mengutuki hari kejadianmu. Cabut semua perkataan itu. Katakan, Tuhan ampuni saya. Kejadian saya sangat berharga, hidup saya sangat berharga. Tuhan menempatkan saya, berarti ada tujuan Tuhan dalam hidupku. Dan mungkin persoalan pergumulan selama terjadi dalam hidup membuat imanmu mulai merosot. Persekutuanmu dengan Tuhan merosot. Hubungan intimmu kepada Tuhan dengan merosot. Kembali kepada Tuhan. Pulihkan hidupmu. Adakan hubungan intim kembali kepada Tuhan. Saya percaya kegagalanmu akan diganti dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Percayalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya dan amin. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Adakah kita pernah dikecewakan? Ataukah kita pernah kecewa akan diri kita? Datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan hati kita. Dia sanggup memberikan pemulihan. Buang semua kekecewaan. Lepaskan pengampunan jika engkau ingin dipulihkan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia
kita berdoa, mengintrospeksi diri kita, biarkan keyboard yang dialunkan. Mungkin kita pernah menyesali akan diri kita, kecewa kehadiran kita karena kita tidak menemukan dan menerima apa yang kita inginkan. Kita selalu mengalami gagal, dan gagal. Kita mungkin tidak diperdulikan dan tidak dihargai, dihormati. Sehingga kita kecewa akan diri kita, untuk apa aku hidup? Dan kita mulai mengutuki diri kita. Dan mungkin kita pernah mengambil satu tindakan yang tidak baik untuk mengakhiri hidup kita. Cabut semua perkataan itu dalam hidupmu. Keluarkan dari dalam hati. Mungkin engkau juga mengalami kekecewaan karena banyaknya caci maki, hinaan, sindiran. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kepahitan itu dalam hidup. Lepaskan pengampunan. Pulihkan dirimu kembali kepada Tuhan. Adakan hubunganmu kembali kepada Tuhan. Doakan sahabat-sahabatmu yang memusuhimu, yang melukaimu, seperti Ayub mendoakan sahabatnya. Lihat, ketika Ayub mulai mendoakan sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Pergumulan hidup yang dia lewati, di ujung daripada pergumulan dia mendapat damai sejahtera dan sukacita. Apa yang Allah tidak sanggup kerjakan dalam hidupmu? Mungkin engkau berkata, tidak bisa Tuhan, aku tidak bisa. Minta pertolongan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, jamah aku, agar aku tidak hidup di dalam kekecewaan. Dia ada di tempat ini. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau pernah mengecewakan orang atau engkau dikecewakan, minta ampun kepada Tuhan. Kita cabut semua kata-kata kita, dan Tuhan katakan, biarlah yang keluar dari bibir mulutku adalah kata-kata berkat. Karena Tuhan memanggil kita untuk memberkati dan bukan untuk mengutuki. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Engkau sudah sampaikan pada hari ini. Biarlah itu tertanam dalam hati kami. Ampuni kami kalau mungkin selama ini ucapan-ucapan kami tidak baik di hadapan kami. Cabut semua perkataan kami itu, baik pada diri kami, pada saudara kami, pada orang-orang lain, pada keluarga, anak, suami dan istri. Aku cabut semua itu dalam diriku. Dan mungkin selama ini aku hidup di dalam kepahitan, aku akan melepaskan pengampunan supaya aku terlepas daripada kekecewaan. Dan aku mulai memberkati saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Aku mengasihi mereka, aku mengampuni mereka. Aku minta berkat pada mereka, kepada Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini terjadi dalam hidup kami, dan kami mulai berjalan di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama katakan amin. Begitu dahsyat dan luar biasanya firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu menguatkan iman kita terus di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita angkat pujian haleluya. Kemuliaan dan kuasa bagi Dia.
kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan melindungi mereka di sepanjang minggu ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tiang awan, tiang api, Tuhan menyertai langkah mereka. Kami memberkati bangsa kami, memberkati semua pemimpin kami mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan akan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa buat anak yatim piatu, orang-orang jomboh, bahkan orang-orang yang ditimpa musibah bencana alam. Tuhan akan juga menolong mereka sehingga mereka boleh dipulihkan, diberikan kekuatan untuk menjalani hidup semasih ada waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, memberkati mereka dalam bidang studi mereka, memberkati usaha jemaat Tuhan, memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka, berikan mereka kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur ke dalam tangan Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan